Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Cahya Dewi. Saya mahasiswa semester 5. Di sini saya berlaku sebagai tentor asistensi mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Nah, teman-teman di sini kita bakal membahas latihan soal UTS tahun lalu, yaitu dari mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada beberapa jawaban di sebelah sini dan di sini adalah soalnya. Nah, dalam soal tahun lalu, dalam mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi, di sini ada 4 soal ya teman-teman. Ada 4 soal, 3 hitungan, dan 1 teori. Nah, baik, mungkin kita akan langsung ke pembahasannya saja. Di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu pertama, obligasi Sofia Bakery terbuka memiliki nominal sebesar Rp400.000 dengan kupon rate 8% akan jatuh tempo selama 10 tahun. Tentukan nilai aplikasinya jika A. Required rate of return kredit sebesar 6%, 8%, dan 10%, serta berdasarkan jawaban A, B, C, kaitkan dengan perselisihan harga atau nilai aplikasi dengan required rate of return dengan dukungan penjelasan dengan garis waktu obligasi. Nah, di sini teman-teman kita akan menjawab dari soal tersebut. Nah, dari soal tersebut diketahui yaitu nilai nominal atau nilai parinya yaitu 400.000. Sedangkan coupon rate-nya adalah 8% per tahun. Satu temponya dalam waktu 10 tahun dan required of return-nya yaitu ada 6%, 8% serta 10%. Nah, di sini ya teman-teman. Ditanyakannya yaitu nilai obligasi pada masing-masing tingkat KD dan jelaskan antara obligasi dan required return serta gambarkan garis waktu atau cash flow dari obligasi tersebut. Nah, di sini yang pertama-tama kita yaitu menghitung kupon tahunan, teman-teman. Kupon tahunan bisa kita dapatkan dengan cara kupon rate dikalikan dengan nilai nominal. Nah, di sini kita bisa mengetahui kupon rate-nya yaitu 8% dan nilai nominalnya adalah 400.000. Nah, jadi di sini adalah 8% dikalikan 400.000. Nah, di sini kita harus menyamakan bilangannya dulu ya, teman-teman. Di sini kan ini kan persen, kita jadikan sama seperti ini. Kita jadikan desimal supaya pembilangannya sama. Nah, di sini kita mendapatkan jawaban yaitu sebesar 32.000. Jadi setiap tahun pemegang obligasi akan menerima bunga kupon sebesar 32.000 selama 10 tahun. Nah, selanjutnya kita akan membahas rumus nilai obligasi. Nilai obligasi. Nah, di sini ada dua rumus ya, teman-teman. Di sini ada P sama dengan dikali C plus VIVA plus M dikalikan PVIF. Nah, di sini ya, teman-teman, di sini ada dua rumus, yaitu nanti kita menggunakannya sesuai konotasi, sesuai keperluannya kita ya, teman-teman. Nah, di sini berhubung dalam soal tersebut diketahui PVIF dan PVIFA, kita menggunakan rumus yang atas. Menggunakan rumus yang ini. Sehingga, saya akan keterangannya ini teman-teman. P adalah nilai harga obligasi, C adalah nilai kupon tahunan, M adalah nilai nominal, KD required rate of return, tingkat pengembalian yang diharapkan, dan N adalah jangka waktu. PVIF dan PVIFA sudah tersedia dalam soal biasanya teman-teman. Nah, ini kita akan membahas nilai obligasi pertama yang 6% KD-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan 6%. 6%. Kita di kolom ini ya, teman-teman. Sudah kita ketahui. Selanjutnya, dalam waktu 10 tahun. Di sini. Dalam waktu 10 tahun, tabel PVIF dan tabel PVIFA-nya di sini 10 tahun juga ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan memasukkan substitusi antara di sini dengan ini. 32.000 karena kita mengetahui ini, C-nya ini di sini 32.000. Kita taruh di bawah. 32.000 dikalikan 7,360 PVIFA-nya ya, kita lihat teman-teman di sini. Tabel PVIFA. Di sini 7.360 ini ditaruh di sini. Ditambahkan dengan
400.000 itu nilai nominalnya sudah kita ketahui dalam soal ini ya teman-teman. Dikalikan 0,558. Di sini kita bisa mengetahui dari sini ya teman-teman. Nah, kita akan mendapatkan hasil 235.520 ditambahkan 223.200 rupiah. Kita tambahkan, jumlahkan yaitu sebesar 458.720 rupiah. Nah, kesimpulannya yaitu dapat diketahui bahwa nilai obligasi dari KD 6% adalah Rp 458.720, maka nilai obligasi KD 6% lebih besar dari nilai nominal obligasi Sofia Bakery terbuka, maka obligasi dijual dengan premi lebih mahal dari nilai pari. Seperti ini ya teman-teman. Nah, perlu diketahui bahwasanya apabila sudah menemukan P atau nilai obligasinya, apabila nilai obligasi harganya lebih mahal dari harga nominalnya, maka dijual dengan premi atau lebih mahal ya teman-teman. Nah, apabila setelah menghitung nilai obligasinya harga sama dengan nilai nominal, maka parbon jadinya itu sama ya teman-teman, setimbang. Selanjutnya yaitu 3, apabila harganya itu lebih kecil daripada nilai nominal, maka diskon bond. Jadi dia akan mendapatkan diskon nilai. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke, nomor 2. Di sini ya teman-teman. Yang poin B mohon maaf. Di sini nilai obligasi dengan KD yang 8%. Nah, di sini kita mengetahui teman-teman sama, KD 8% berarti kita melihat di sini dengan periodenya yang 10 tahun. Kita akan fokus ke 10, jadi yang 8 dan 12 kita tidak perlu menggagas ya. Kita nggak perlu melihat yang di 8 dan 12, kita hanya fokus ke 10 ini saja. 10 ini saja dan di 8%. Selanjutnya sama seperti tadi disubstitusi di sini hasilnya ini. Nah, ini karena nilai hasilnya adalah 399.920 dapat kita buatkan menjadi 400 ya teman-teman, karena itu adalah hanya selisih sedikit ya teman-teman. Nah, maka dapat diketahui 399.920 maka hampir sama dengan nilai nominal obligasi PT Sofia Bakery, maka harga obligasi sama dengan par value atau sama dengan nilai parinya. Nah, di sini kita akan membahas nomor poin C. Poin C yaitu yang 10% dengan tetap sama, kita akan fokus ke 10 ini. 10 tahun periodenya. Nah, sama ya teman-teman, nanti akan disubstitusikan di sini. Nah, di sini akan mendapatkan hasil Rp351.40. Dapat diketahui bahwa nilai obligasi dari KD 10% adalah sebesar 351.040. Dengan maka nilai obligasi dari KD 10% lebih kecil dari nilai nominal dengan obligasi Sofia Bakery. Maka obligasi dijual dengan diskon lebih murah dari nilai pari. Nah, di sini ya teman-teman, kita dapat mengetahui harga obligasinya itu lebih kecil daripada 400.000. Jadi itu adalah harga obligasi dijual dengan diskon. Nah, sekarang kita akan membuat garis waktu atau cash flow dari obligasi Sofia Bakery. Nah, di sini ya teman-teman. Jika kita mengetahui bahwa itu adalah 10 tahun rentang waktunya, periodenya yaitu 10 tahun, kita akan membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini adalah masing-masing semuanya adalah 32.000 karena memiliki kupon tahunan sebesar 32.000 ya teman-teman per tahunnya. Jadinya di sini adalah 32, 32, 32, 32. Namun pada akhir periode atau tahun ke-10 dia akan mendapatkan kupon serta pengembaliannya sebesar 400.000 juga.
pengembalian. Jadi dia akan mendapatkan 432.000 pada tahun ke-10, teman-teman ya. Nah, jadi tahun ke-1 sampai 9 itu kupon tahunan 32%, 32.000, dan tahun ke-10 adalah kupon terakhir dan nilai nominal sebesar 400.000. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, nomor 1 sudah selesai, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 kita akan turunkan. Nah, di sini saya akan bacakan soalnya saja ya teman-teman. Novel Deep Store pada tahun yang akan datang diharapkan akan membagikan dividen sebesar 750 per lembar saham. Diharapkan pertumbuhan laba dan dividen sebesar 10% per tahun selama 5 tahun setelah pertumbuhan di atas normal tersebut. Diharapkan tingkat pertumbuhannya hanya turun sebesar 8% dan setelah itu tumbuh sebesar 6% dan yang berlangsung untuk selama-lamanya. Apabila tingkat keuntungannya diharapkan oleh investor sebesar 12%, maka berapakah besarnya harga saham perusahaan tersebut? Nah, kita ketahui dulu ya teman-teman, kita harus mengetahui yang diketahui dari soal tersebut. Yaitu pertama, dividen tahun depan atau D1 sama dengan 750 seperti ini. Pertumbuhan 10% selama 5 tahun, tahun 1 ke 5. Pada tahun ke-6 dividen turun menjadi 8%. Mulai tahun ke-7, dividen tumbuh sebesar 6% secara konstan dalam periode selamanya. Required return adalah 12% yang diharapkan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menjawab ditanya dulu berapakah besar harga saham perusahaan Novel Deep Store. Nah, di sini kita akan menjawab yaitu menghitung dividen setiap tahun dulu, teman-teman. Kita mengetahui dividen tahun yang akan datang diharapkan akan memberikan Rp750. Nah, pada tahun kedua, di sini kita akan mengetahui bahwa 750 ini dikalikan 1,10. Mengapa 1,10? Dikarenakan pada tahun pertama, tahun setelahnya yaitu 5 tahun ke depan yaitu tumbuh sebesar 10%. Dan 1 itu adalah tahunnya. Jadi 1 tambah 0,10. Karena ini harus didesimalkan terlebih dahulu ya teman-teman supaya sama. Jadi dikalikan 750 dikalikan 1,10. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu 825. Begitu pula hingga soal nomor yang D5 ya teman-teman. D5. Di sini sama. Jadi hasil dari ini kita turunkan dikalikan ini. Hasil dari ini kita turunkan dikalikan ini. Hasil dari ini kita turunkan dikalikan ini. Nah, setelah itu yang ini kita tahun ke-6 yaitu 1.098.075 rupiah. Ini diturunkan lagi dikalikan 1,08 dikarenakan pada tahun ke-6 menjadi 8% ya teman-teman. Seperti ini. Dikalikannya jadi 1,08. Selanjutnya pada tahun ke-7 yaitu dia akan tumbuh 6% secara konstan selamanya. Nah, jadi kita akan ini kita turunkan dikalikan 1,06 dan menghasilkan 1,5 0,0762. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita akan lanjut ke asistensi yang ketiga. Nah, nomor 2 yaitu menghitung terminal value atau TV pada akhir tahun ke-6. Teman-teman, di sini kita mengetahui bahwa rumus umum terminal value adalah TV itu 3N sama dengan DN plus 1 K-G. Nah, keterangan dari rumus tersebut yaitu TVN nilai terminal pada akhir tahun ke-N. Nilai semua dividen setelah tahun ke-N. DN plus 1 yaitu dividen yang akan diterima pada tahun ke-N plus 1. K adalah required rate of return yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor dan G adalah tingkat pertumbuhan dividen yang stabil setelah tahun ke-N. Nah, berdasarkan soal, kita dapat mengetahui bahwa D, kita akan menghitungnya yang akhir ya teman-teman. Jadi, yaitu TVN. TV-nya terus 6 sama dengan D6 plus 1. Di sini 6, di sini D6 plus 1 dibagi K
min Gelong. Di sini D7 ya berarti teman-teman. Terus dibagi K min 9 K min Gelong. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa nilainya tadi adalah 7 yang ini ya teman-teman. D7 ini ya teman-teman. 1257, sekian. Kita akan lanjut di sini. Ya, di sini ya teman-teman. D7-nya yang sudah kita ketahui tadi adalah 0,12. 0,12 kita dapatkan dari ini. Tingkat keuntungan yang diharapkan oleh para investor ya teman-teman. Nah, 12% akan selalu ya teman-teman. Jadi kalau persen itu kita akan desimalkan terlebih dahulu supaya dia mendapatkan nilai yang sama. Dan setelah itu Gelongnya itu adalah 6% karena dia akan bertumbuh secara konstan. Jadinya 0,6. Nah, kita akan mengetahui di sini dibagi adalah hasilnya 20.951 rupiah 271. Nah, jadi TV 6 adalah per lembar. Jadi harga per lembarnya yaitu 20.951 rupiah ya teman-teman per lembar pada akhir tahun ke-6. Nomor poin C, poin ketiga ya teman-teman. Diskonto semua arus kas ke nilai sekarang. T sama dengan 0. Rumus umum diskonto yaitu PV sama dengan FV per 1 plus K dikalikan T, dipangkatkan T ya teman-teman. Nah, di sini kita keterangannya yaitu PV yaitu present value adalah nilai sekarang dan FV adalah future value adalah nilai dari masa depan. Selanjutnya K adalah tingkat diskonto, T adalah tahun keberapa harus kas diterima. Nah, di sini kita akan membahas PV D1. PV tahun pertama, yaitu 750 dibagi dengan 1,12 jika dipangkatkan 1 karena tahun pertama ya teman-teman. Hasilnya adalah ini 669,6428. Selanjutnya tahun kedua ini adalah seperti ini dan ini N ya teman T. Tahun ke T-nya jangan lupa ya teman-teman. Apabila di sini 2 ya berarti di sini 2. Apabila di sini 3 dipangkatkan 3, 4 dipangkatkan 4, 5 dipangkatkan 5, 6 dipangkatkan 6, begitu pula seterusnya. Nah, mungkin untuk pengoperasian bisa teman-teman lihat sendiri ya teman-teman seperti yang awal ini tadi. Jadi kita akan lanjut ke jumlah PV dari D1 hingga DT sama dengan 3831616. Nah, kita dapat mengetahui ini adalah dari penjumlahan ini, ini, dan ini. Nah, mohon maaf. Nah, nah setelahnya kita akan menghitung PV pada PV ke-6 yaitu di sini. Di sini ya teman-teman. TV ke-6 kita sudah tahu ya tadi teman-teman di sini di depan tadi kita sudah menghitung TV-nya yaitu sebesar 2951. Ini TV-nya yang ini tadi ya teman-teman. TV-nya ini kita akan taruh di sini. Dibagi dengan 1,12 pangkat 6. Nah, karena ini 6 di sini juga sama seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini adalah 2951 ke 27,271 dibagi dengan 1,9738. Akan menemukan hasil sebesar 10.614,687 rupiah. Waduh, mohon maaf. Ya, di sini ya teman-teman. Nah, mohon maaf karena tadi ke pencetnya terlalu itu ya teman-teman. Nah,
Di sini kita akan menghitung ini total harga saham sekarang. Jadi Noval Depstore yaitu PV dividen ditambahkan dengan PV DV. Nah, di sini kita dapat mengetahui 383116 ini kita dapat ketahui dari jumlah ini, jumlah dividen dari tahun ke tahun. Selanjutnya ditambahkan dengan satu ini, PV ini ya teman-teman. Nah, kita akan menghasilkan 14446,302. Jadi harga saham perusahaan Naval Depstore adalah sekitar 14.446 per lembar saham. Nah, dibuatkan ya teman-teman. Jadi harga sahamnya dari Noval Depstore adalah sekitar 14.446. Selanjutnya kita akan ke 4. Nah, kita akan lanjut soal nomor 3. Yaitu apa saja perbedaan antara primary market dan secondary market, yaitu selanjutnya yaitu menurut Anda apa hukum syariah bertransaksi di pasar modal? Jelaskan, sebutkan keunggulan dan kelemahan perusahaan yang go public. Nah, di sini kita akan membahas ya teman-teman. Ini kan teori. Jadi, kita yang penting apabila teori itu kita mengetahui intinya saja. Nah, teori kita hanya apabila kita mengetahui intinya saja insya Allah kita akan menjawab. Namun di sini kita akan saya akan menjelaskan perbedaan antara primary market dan secondary market. Primary market dan secondary market yaitu ini ada beberapa aspek dan ini jenisnya yaitu primary market di sini, secondary market ada di sini. Primary market adalah pasar perdana, secondary market ini teman-teman. Nah, pengertian sendiri nih dari primary market yaitu tempat pertama kali surat berharga atau saham atau obligasi dijual oleh emiten kepada investor. Nah, selanjutnya yaitu secondary market, pengertiannya yaitu tempat jual beli surat berharga yang sudah diterbitkan sebelumnya di pasar perdana atau di primary market ini teman-teman. Selanjutnya, pihak yang terlibat dari primary market adalah transaksi antara perusahaan penerbit, emiten, dan investor awal. Selanjutnya, secondary market, pihak yang terlibat adalah transaksi antara investor dengan investor lain tanpa keterlibatan langsung emiten. Selanjutnya, tujuan transaksi dari primary market adalah untuk menghimpun dana baru bagi perusahaan atau menambah modal bagi sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya, untuk secondary market untuk memperdagangkan kembali agar investor untuk memperdagangkan kembali efek agar investor memperoleh likuiditas. Selanjutnya, harga efeknya yaitu dari primary market adalah bunga ditetapkan oleh penjamin emisi atau underwriter dan disetujui oleh otoritas pasar modal. Selanjutnya harga efek dari secondary market yaitu ditentukan oleh mekanisme pasar atau permintaan dan penawaran di bursa. Jangka waktunya adalah pasar perdana itu hanya dalam periode penawaran tertentu minimal 5-10 tahun. Secondary market jangka waktunya itu berlangsung setiap hari selama efek tersebut masih tercatat di bursa. Selanjutnya yaitu contoh adalah perusahaan primary market yaitu yang sudah IPO yaitu Initial Public Offering saham. Contohnya adalah saham PT Goto Tbk. Nah, untuk secondary market yaitu contohnya yaitu jual beli saham PT Goto Tbk dan di BEI setelah IPO. Nah, dapat kita persingkat ya teman-teman. Intinya adalah primary market adalah perusahaan mendapatkan dana dan secondary market adalah investor saling jual beli saham seperti itu. Nah, lanjut kita akan bahas ke poin B. Menurut Anda apa hukum syariah bertransaksi di pasar modal? Nah, hukum syariah bertransaksi di pasar modal itu tercatat dalam Fatwa DSN MUI nomor 40/DSN MUI X 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal. Hukum bertransaksi di pasar modal diperbolehkan atau halal selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu perusahaan bergerak dalam bidang yang halal,
Transaksi dilakukan secara jujur dan transparan serta tidak ada penipuan atau goror. Selanjutnya tidak ada unsur spekulasi berlebih atau masir atau manipulasi harga. Nah, jadi teman-teman, di sini kita mengetahui bahwa saham itu diperbolehkan ya teman-teman. Jadi itu adalah transaksinya halal selama memenuhi prinsip-prinsip syariah ya teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, yang C, keunggulan dan kelemahan perusahaan yang go public. Keunggulannya yaitu mendapatkan modal besar dari masyarakat tanpa perlu pinjaman atau hutang di bank atau dan lain-lain. Yaitu, nomor dua yaitu keunggulannya meningkatkan citra dari kepercayaan publik terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah saham bisa diperdagangkan dengan mudah atau liquid. Dan nomor empat adalah karyawan bisa mendapatkan saham sebagai insentif atau bonus ya teman-teman. Nah, kelemahannya di sini perusahaan harus terbuka pada publik mengenai laporan keuangan, strategi, dan lain-lain. Nomor dua, yaitu biaya untuk menjadi perusahaan publik itu cukup mahal. Resiko diambil alih oleh publik. Pemilik lama bisa kehilangan kendali atas perusahaannya. Lalu nomor empat yaitu harga saham bisa turun karena kondisi pasar bukan karena kinerja perusahaan. Jadi perusahaan itu tetap bekerja baik kok, tapi terkadang bisa turun itu karena kelemahannya dari perusahaan ke publik ya teman-teman. Seperti itu. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini ya teman-teman. Ya, di sini dapat diketahui data dari saham dua perusahaan dalam rupiah per lembar. Nah, di sini kan ada kolom ya teman-teman, tabel. Di sini tapi saya sendirikan antara PT Indofood dengan PT Telkomsel. Nah, di sini adalah PT Indofood dan di sini adalah PT Telkomsel. Sama di sini, namun saya hanya menambahkan ini harga akhir dan dividen R1, RI, DI ini adalah harga akhir dari Indofood dan ini adalah dividen dari Indofood. Selanjutnya, nah, selanjutnya di sini kita dapat mengetahui bahwasanya ada beberapa ya teman-teman di sini. Kita hanya memindahkan saja. Saya memindahkan tabel seperti ini supaya lebih mudah dipahami saja ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman nggak mau menulis tabel ulang, bisa melihat dari sini saja. Nah, dalam soal tersebut ditanyakan bahwa hitunglah return portofolio dari dua saham tersebut. Nomor B, hitunglah risiko portofolio dari dua saham tersebut yang diukur dengan varian, standard deviation, dan coefficient of variation. Selanjutnya yaitu hitunglah korelasi dari dua saham tersebut dan jelaskan. Oke, saya akan menjawab soal A terlebih dahulu. Return portofolio dari kedua saham. Yaitu A, rumus untuk return portfolio dari kedua saham yaitu kita mengetahui rumus umum dari return tahunan yaitu RT sama dengan PT min 1 sama plus DT dibagi dengan PT min 1 dikalikan 100%. Nah, di sini ya teman-teman. Kita mengetahui T itu kan periode ya teman-teman. Jadi, kita akan mengetahui di sini periodenya kan ada 2019, 2020, 2020, 2021, 2021 dengan 2022, 2022 dengan 2023. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini jadi kita mengetahui 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 6.850 itu nilai akhir. Nilai awal dari ini ya teman-teman. Ini dari yang 70 yang ini ya teman-teman. Ini adalah PT-nya. PT dikurangi PT min 1. Ini adalah tahun sekarang dan ini adalah periode tahun lalu. Maaf. Di sini
Kita mengetahui PT-nya adalah ini dan PT-1 adalah ini ya teman-teman. Tahunnya dikurangi 1, jadi di sini. Seperti ini ditambahkan 260 karena dia memiliki pada perusahaan Indofood memiliki dividen sebanyak sebesar 260. Itu semuanya konstan ya teman-teman. Jadi di sini ini dikalikan ini hasilnya akan mendapatkan minus 10,2839%. Begitu pula yang di bawah-bawahnya ya teman-teman. Jadi kita akan melihat di sini seperti itu, kita hanya memasukkan saja. Mungkin itu saja. Teman-teman bisa melihat untuk penghitungan sampai bawah ini. Angka-angkanya juga sama ya teman-teman. Ini adalah nilai yang awal, nilai yang PT 2020 berarti ini, tapi nanti yang PT-1 adalah ini ya teman-teman. Dividennya adalah ini, nanti dibagi dengan PT-1, yaitu menyesuaikan sama soal. Selanjutnya, rata-rata return Indofood yaitu sebesar ini. Kita akan menjumlahkan terlebih dahulu. Ini 1, 2, 3, 4 dijumlahkan lalu dibagi dengan 4. Akan menghasilkan, oh mohon maaf ini kepotong ya. Akan menghasilkan angka sebesar minus 0,985%. Jadi rata-rata saham return Indofood yaitu adalah minus 0,985%. Kita akan lanjut ke return saham PT Telkomsel. Nah, sama ya teman-teman, di sini rumusnya juga masih sama, hanya yang beda di sini angkanya saja dan ini dividen dari PT Telkomsel kan ada ini ya. 175. Nah, di sini apabila 2020 kita dapat mengetahui adalah 3.600 dikurangi 3.780 di plus 175 dibagi dengan 3.780 dikalikan 100%. Kita akan mendapatkan hasil min 0,1323%. Ini sama ya teman-teman, bisa sampai bawah ini juga sama caranya. Bisa dilihat sendiri. Lalu rata-rata return Telkomsel adalah sebesar ini dijumlahkan dibagi dengan 4 rata-rata ya teman-teman. Sama dengan 6,0516%. Oke. Dan selanjutnya kita akan menghitung return portofolio RP-nya. Asumsi proporsi investor sama besar, yaitu disamakan ya teman-teman. Karena di sini ada 2. Kita akan mengetahui harus 100% ya teman-teman. Apabila ada 2 juga harus dibagi dengan sama rata. Jadinya apabila 100% adalah nanti PT Indofood akan mendapatkan 50% dan PT Telkomsel akan mendapatkan 50% pula. Nah, di sini kita akan desimalkan 0,5 untuk menjadi 1 kan. Seperti itu teman-teman. Nah, rumus umumnya dari return portfolio adalah W1 dikalikan R1 ditambah W2 dikalikan dengan R2. Berdasarkan soal tersebut, maka RP adalah 0,5 dikalikan yang tadi rata-ratanya dari PT Indofood ya teman-teman. Ini ya. Dan ditambahkan dengan W2 sama dengan 0,5 dikalikan seperti ini. Dikalikan ini. Jadi kita akan mendapatkan hasil min 0,49255% ditambah 3,0258% sama dengan hasilnya yaitu 2,53325%. Jadi return portofolio kedua saham tersebut adalah sebesar 5,33% per tahun. Nah, ini kita sudah mengetahui resiko portofolio return portofolionya. Nah, di sini katakan menghitung resiko portofolio. Rumus umumnya yaitu cukup panjang ya teman-teman rumusnya. Di situ yaitu deviasi ya. Ini ya teman-teman, lambangnya seperti ini. Itu selanjutnya ini rumusnya sangat panjang, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah, menghitung varian dan standar deviasi. Ini adalah standar deviasi ya teman-teman. Dan ini varian. Standar deviasi T sama dengan ini adalah saya tidak perlu
membacakannya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, apabila kurang jelas nanti bisa menghubungi saya melalui WA. Menghitung varian dan standar deviasi. Kita mengetahui bahwa saham Indofood adalah ini ya teman-teman, hasil dari yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu yang returnnya tadi ya teman-teman. Di sini ada returnnya, dan di sini adalah return dikurangi R1 kuadrat. Nah, ini adalah dikurangi ini sama dengan menghasilkan ini teman-teman. Ini juga sama, ini dikurangi ini sama dengan ini. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan aman ya teman-teman. Jadi ini adalah returnnya dikurangi dengan rata-rata returnnya. Rata-rata returnnya tadi ini yang 2,53 itu. Dikurangi aja di sini. Sudah, selanjutnya kita akan menghitung variannya. Varian dapat kita ketahui dengan cara ini. Min 9,485 dikuadratkan ditambah min 2,865 dipangkatkan ditambah 11,525 dikuadratkan ditambah 0,825 dikuadratkan dibagi dengan 3 karena n-1 ya teman-teman. Sama dengan 80,65, dan ini standar deviasinya yaitu kita dapat mengetahui bahwa 80,65 sama dengan 8,98%. Nanti pakai kalkulator ya teman-teman kalau waktu ujian, dikarenakan ini soalnya hitungan semua untuk yang portofolio istilahnya itu sebagian besar adalah soal hitungan. Jadi teman-teman jangan sampai nggak bawa kalkulator, karena nanti apabila kita menghitung melalui manual atau menghitung itu akan menyusahkan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut ke yang ini. Saham Telkomsel. Tadi Indofood, di sini kita akan membahas saham Telkomsel. Saham Telkomsel yaitu yang kita sudah hitung juga tadi teman-teman. Di sini kita mendapatkan hasil ini. Dan ini dikurangi dengan yang seperti tadi, yang 2 sekian tadi ya teman-teman. Oke, varian kedua yaitu min 6,465 kuadrat plus min 4 ini dikuadratkan, mohon maaf tadi lupa belum ngasih kuadrat, di sini harusnya ada di kuadratnya, dibagi dengan 3 sama dengan menghasilkan 47,08. Standar deviasinya yaitu akar dari 47,08 sama dengan 6,86%. Nah, sekarang kovarian dan korelasi. Kita akan membahas kovarian dan korelasi. Kovarian 1,2 rumusnya yaitu sigma R1 min rata-rata R1 dikalikan dengan R2 dikurangi dengan rata-rata R2 dibagi dengan N-1. Nah, di sini kita akan menghitung perkalian deviasinya dulu ya teman-teman, antara R1 dan R2. Seperti ini. Kita ini sudah mengetahui di sini ada R2 min R2, dan di sebelah tadi ada yang PT Indofood ya teman-teman, R1 min R1 min rata-rata R1. Nah, di sini kita mengetahui bahwa perkalian antara R1 min R rata-rata 1 dikalikan dengan R2 min rata-rata R2. Hasilnya adalah ini. Selanjutnya, kita akan menghitung kovarian 1 dan 2. Sama dengan ini sama dengan 61,31 plus 13,56 plus 76,68 plus 3,75 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 51,1. Koefisien korelasinya yaitu sama dengan koefisien 1,2 dibagi dengan standar deviasi 1 dan standar deviasi 2 sama dengan 51,1 dibagi dengan 8,98. Tadi kita dapatkan dari yang awal tadi ya teman-teman. Oke. Yang ini kita dapatnya itu dari yang ini 6,86 dan
Yang tadi ya teman-teman, di awal tadi. Oke, yang PT Telkom, yang Indofood tadi ya teman-teman, 8,98 dan ini 6,68 ini waktu di Telkomsel. Nah, jadi ini kita mengetahui di sini. Dikalikan sama dengan ini 51,1 dibagi dengan ini hasilnya adalah 0,83. Nilai 0,83 artinya kedua saham memiliki korelasi positif kuat bergerak searah ya teman-teman. Jadi itu dia berjalan seiringan, berjalan bebarengan, jadinya searah seperti itu. Nah, di sini kita paling akhir adalah menghitung resiko portofolio. Oh, belum. Ini ya teman-teman, rumus yang panjang tadi kita akan substitusikan dengan yang sudah kita hitung-hitung tadi ya teman-teman. Nah, di sini adalah seperti ini, bisa dilihat ini adalah dicocokkan aja sama yang rumusnya tadi, akan disubstitusikan sama yang kita hitung tadi ya teman-teman. Hasilnya adalah 7,58%. Itu teman-teman. Hasilnya resiko portofolio. Selanjutnya adalah C, menghitung koefisien korelasi dari dua saham dan jelaskan. Koefisien variasi atau sigv adalah kita akan dapat menghitung yaitu standar deviasi P dan resiko portofolionya dan RP-nya. Oke. Di sini kita akan mengetahui 7,58 dibagi dengan 2,54 sama dengan 2,98% di sini. Nilai 2,98 menunjukkan bahwa untuk setiap 1% return yang diharapkan resikonya sebesar 2,9,8%. Nah, itu saja teman-teman. Alhamdulillah kita sudah membahas latihan soal ujian tahun lalu yaitu pada mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Nah, mohon maaf teman-teman apabila dalam penjelasan saya masih kurang atau masih sulit untuk dipahami. Nanti teman-teman bisa menghubungi saya melalui WA apabila waktu asistensi di kelas ya teman-teman. Nah, di situ mungkin terima kasih dan sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan soal ujian. Dan selalu bersungguh-sungguh ya teman-teman dalam mengerjakan soal ujian. Dan jangan lupa mengutamakan kejujuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.